Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di tengah kita ada kakak saya namanya Yusniawati Latif. Waktu saya sekolah, sawahnya itu dikerja bapak saya. Hasilnya tidak pernah dikirim, khusus kita pakai sekolah. Saya jalan kaki dari Lampak masuk Pekabat Sulengka. Waktu itu saya tidak pernah bayangkan saya bisa sampai ke kota Kinabalu. Dulu saya baku hadapan rumah dengan Wak Baha. Ada anaknya perantau namanya Muduh. Kalau pulang dari Sabah, kita dipanggil minum-minum Milo. Saya tidak sangka beberapa hari yang lalu saya sampai di Gunung Kinabalu, yang orang bilang keke. Latu alako keke. Saya tidak pernah bayangkan waktu saya kecil. Mungkin banyak orang sampai di keke. Tapi yang membuat saya bangga dan bersyukur kepada Allah, saya dikawal polisi. Dan ditemani gelar kebangsawanan raja orang Malaysia namanya Tan Sri. Tan Sri itu kalau kita dulu Datuk Sri, Tan Sri Tun. Apa dia cakap? Dia kata, escort pengawalan polisi seperti ini Ustaz, tidak semua boleh di Malaysia. Paling yang bisa gubernur dan ketua DPR. Ini tamu khas. Tidak cukup sampai di situ, saya juga dikawal Paskal namanya. Pasukan khas Angkatan Laut di Raja Malaysia. Dan itu biasanya hanya Perdana Menteri yang dia kawal. Presiden kalau kita di Indonesia. Lengkap. Dan Bapak boleh lihat di Instagram saya. Saya tidak pernah bayangkan saya sampai di sana. Yang dia bilang ulama kami pun belum tentu diperlakukan seperti ini kemuliaannya. Apa kaitannya dengan sholat subuh? Teringatlah saya waktu kecil. Ada Pak Toha di sini jadi saksi. Kita bermalam di masjid. Waktu itu bukan karena dorongan iman. Karena saya masih SMP SD. Kenapa? Karena lebih nyaman tidur di masjid. Kita pakai tegel tidur di masjid. Kalau di rumah tidak jelas tidurnya. Waktu itu saya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah. Saya jual jalan kote. Di kanan jalan kote, di kiri es lilin. Paling sedih kalau musim hujan. Itulah hadiah yang Allah berikan kalau orang rajin ke masjid. Saya pernah tinggal di rumahnya orang. Orang bilang Mas Romase. Ini ada saksinya di sini. Namanya Adi di sini. Saya tinggal di rumahnya sepupu saya. Saya panggil Kak Ica Puan Lampe. Jalan Cemara, Makassar. Kenapa? Saya tidak bisa sewa rumah. Cari makan susah. Numpanglah saya makan di rumahnya. Ada Firdaus di sini. Lela Horo. Anaknya Pak Misbah. Tinggal di rumah sama saya di Jalan Harimau. Kadang-kadang ibu saya tidak bisa saya kasih beras.
Tidak bisa kasih kita ikan. Untung ada Daus, Pak Bisba sama Ibu Bisba, macona. Daus lah yang bawa beras, bawa ikan. Dan hebatnya itu Daus, kalau sudah mina simpan barangnya, hilang nih. Laba memang organisasi mahasiswa. Tapi saya tidak pernah lepas dari masjid. Saya baru akhir-akhir tahun sadar bagaimana cara Allah memelihara saya. Saya selalu tinggal dekat masjid. Rumah saya di sini kan Macawe Pol Masigi. Pertama kali tinggal saya di Makassar, tinggal di Yosudarso. Dekat juga dari masjid. Saya tinggal di Yosudarso, saya pindah ke rumah kakak sepupu saya. Kenapa? Di sana orang makan sedikit saja dia makan. Bukan karena pelit, memang gaya hidup orang kota. Nah, kita dari kampung. Saya lihat itu makanannya, lalangatiku, amo kali-kali ku kande te caputoi. Nah, 5 kilak kande. Saya tidak tahan. Saya ikutlah di Jalan Harimau, kakak saya ngontrak. Kurang lebih 9 tahun saya dapat penderitaan di Jalan Harimau. Ada adik saya di sini, Lukman sama Daus, tinggal sama saya. Saya pergi beli coto di ujung Jalan Harimau. Terus saya bilang sama penjual cotonya, kasih banyak airnya, kasih banyak lomboknya. Masih ingat itu adik saya, Lukman, saya bilang, daripada aku cuma lapar, kau puasa. Kau puasa dapat pahala, meskipun kau lapar dapat pahala. Pindah Jalan Harimau, saya pindah lagi di Geraha Jannah, Pak Baing-Baing. Saya tinggal di rumah sisa rumahnya kawan saya, orang Australia, namanya Lisa. Dia NGO, LSM, pindah, rumahnya masih ada sisa kontraknya. Disitulah saya tinggal. Karena sisa kontrak tidak bisa saya lanjutkan, barulah pindah saya di rumah sepupu saya yang saya sebut tadi, Jalan Cemara. Di jalan di situ di Geraha Jannah, dekat lagi dengan masjid. Saya pindah lagi dari Geraha Jannah, pindah saya Jalan Cemara, dekat lagi dari masjid. Malah saya jadi ketua remaja masjid itu di Todopuli. Ada om saya beli rumah di Todopuli. Namanya Pak Sulubi. Ikutlah saya di rumah situ Todopuli. Yang alhamdulillah itu rumah kontrak saya beli sekarang. Ada lagi masjid dekatnya. Dari Todopuli mulai agak baik kehidupan saya. Saya pindah dan alhamdulillah ke Puri Taman Sari. Coba bayangkan, sudah berapa kali saya pindah-pindah. Situ saya sudah bisa beli rumah, walau dengan cicil. Waktu itu harganya 90 juta. Rumah saya masih ada itu sekarang, ditempati pegawai saya. Itu pun dekat dari masjid. Saya pindah dari jalan itu, saya beli rumah agak lebih besar. Bukan lagi agak besar, memang sudah sangat besar. Rezeki saya mulai naik. Saya beli langsung 2 rumah. Buka belakang. Lebar 15 meter, panjang 30. 2 tingkat. Tidak ada masjid di komplek itu. Saya bangun masjid. Setelah itu saya pindah. Yang baru 1 tahun saya tinggali. Mau masuk Ramadan, 1 Ramadan saya singgah. Pindah. Semua orang yang masuk ke rumah itu, termasuk Kak Yus, yang sawah aja kami makan waktu itu. Dia WhatsApp saya waktu di Malaysia. Makasih bola mundi. Ada tuh istana. Saya bilang, hadiah dari Allah saya bikinkan masjid bapakku. Hadiah dari Allah saya bikinkan masjid ibuku. Bukan saya yang jago. Itu kadang rumah saya rahasiakan. Tidak mau saya dilihat medsos, karena biasa orang maunya itu ustadz miskin. Dia tidak mau kalau ustadz baik rumahnya. Padahal bukan saya yang hebat, itu udah hadiah dari Allah. Bukan saya yang hebat, hadiah dari Allah.
Karena saya bangunkan bapakku masjid. Saya bangunkan ibuku rumah ibadah masjid. Itu hadiah semua dari Allah kalau rajin ke masjid. Ada Pak Yulidar. Yang dulu kalau orang bilang pegawai negeri, jago mi waktu itu. Tidak ada mi, paling jago mi orang kalau bukan picama, pegawai negeri saja. Hebat maki. Beliau yang bimbing kita dulu di remaja Masjid Bungi. Kerja kita hidup di masjid. Hidup saja di istananya presiden, jago mau nak mau tukang bersih-bersih toilet kok. Kalau kau di mana kerja? Istana presiden. Apa kerjamu? Cuci piring. Tapi sudah istana presiden, sudah kamu bangga. Tidak mungkin hidupmu sengsara kalau kau hidup di masjid. Kau muliakan masjid. Saya bukan mau takabur. Ini kok tiba-tiba saja saya bisa hadir hari ini. Ternyata Allah kasih pesan. Kau datang. Padahal baru tadi malam saya pulang dari Malaysia. Capek. Saya tiba jam 8, saya langsung ke kantor periksa kerjaannya mahasiswaku. Karena dia harus ujian. Paksakan saya selesaikan. Setengah satu baru selesai. Setengah satu dini hari tadi. Jam 1 saya pergi jemput teman saya karena saya tidak bisa bawa sopir. Sopirku nanti baru berangkat. Karena kalau saya berangkat, Bapak Fatur bilang, ada wakil bupati mau hadir. Saya bilang, saya capek, tapi ada wakil bupati. Saya tinggalkan Makassar jam 1, 5 menit, 4 menit. Saya kasih bangun anakku, tidak bisa bangun. Saya kasih bangun istriku, susah juga. Nah saya buru, kok caboloi, namanya anak-anak. Habis waktu, itu pun pasti akan ada fitnah. Tidak bisa bawa istrinya pengantin. Padahal saya kejar waktu. Kalau saya tunggu anak saya bangun, setengah jam saya ketinggalan waktu dan saya tidak dapat sholat subuh di sini. Yang tadinya jam 4 saya baru berangkat, saya sudah siapkan polisi. Bapak Patur bilang ada wakil bupati mau datang. Saya harus paksakan diri. Alhamdulillah jam 4.13 menit saya sudah sampai di sini. Belum selesai capek, saya datang temu ibu saya. Saya mestinya istirahat. Dipegang paha saya ibu saya, dia bilang ceramah kau dah. Kesiakan ada pada Bapak Ani Patur. Suruh stasi menceramah ke Pak Bupati, Wakil Bupati. Saya tidak takut sama Wakil Bupati. Bupatinya saja saya tidak takut. Saya tidak terima gaji dari beliau. Saya tidak kerja di kantor Bupati. Kalau Pak Camat bisa jadi. Jangan Pak datang wakil, setengah 4 ada barangkali. Kenapa? Dia anak buah. Kalau saya tidak. Tapi ibu saya bilang, ceramah kau nak angkat Wakil Bupati, ya milawiye. Saya bercanda, nule moga Bapak Patur wajah kak. Maka dia apa wajahku? Karena dia maliki duit. Ya. Adik-adik sekalian, bapak-bapak, kalau bapak mampu ke masjid, kenapa kau tidak mampu bawa anakmu? Bapak masih ingat Andi Nawir, Tumaluk Bita, Bupati Pindrang, hebat di zamannya. Mana nih sekarang? Mana sekarang? Kira-kira ini Wakil Bupati doakan? Bohong kalau dia bilang dia doakan tadi. Bohong. Jangankan Bupati yang dulu, orang tuanya pun barangkali tidak didoakan tadi subuh. Ayo, mana semua mako yang kau bilang jago? Anggota DPR dulu itu Pak Toha. Apa? Caput toko. Ayo, Wakil Bupati sekarang namanya Sudirman Bungi. Pasti hilang. Apa yang tinggal? Programnya sholat subuh. Bupatimu, jangankan kau pensiun, jangankan kau mati. Selesai 5 tahun kau mau pakai itu garudamu. Dibilang kau orang gila. Mati kok, tidak mungkin kau pasang itu bupatimu di sini. Tidak. Apa yang tinggal? Apa yang kau bikin setelah kau wakil bupati? Pak Toha nanti akan ditanya. 15 tahun kau anggota DPR. Apa kau bikin untuk orang Islam? Tidak semua sekali lulus. Mukalai saro. Kau kalah Bapak Patur jadi anggota DPR. Apa yang kamu bikin setelah saya pilih kau jadi anggota DPR?
Siapa lagi namanya kakaknya? Lupa. Bapak Jepri. Kamu yang paling kaya di Tolamba, apakah namanya kampungnya Tolajeng? Anato. Apa yang kamu bikin untuk umat Islam? Tidak semua saya kasih kau kekayaan. Apa yang kamu bikin dengan kekayaanmu? Gampang jadi Kapolda, gampang jadi bupati, ada uangmu jadi kok. Bukan karena kau pintar, bukan karena kau hebat, tapi karena kau bayar. Oke, setelah kau jadi pejabat, apa yang kau lakukan untuk menolong agama Allah? Cuma saya tidak pernah mengeluh. Saya dikasih ilmu. Tidak semua bisa ceramah seperti saya. Bisa marah-marah depan presiden. Bisa maki-maki depan polisi. Tidak semua Allah kasih. Bukan saya yang hebat, Allah yang kasih. Maka Allah akan tanya nanti, saat apa yang kau bikin, saya kasih kau ilmu. Semua kita akan ditanya. Dan pada saat itu, solat itulah yang akan menolong kita. Ada masanya hilang semua ini kekuasaanmu. Ada masanya hilang semua kehebatanmu. Maka yang akan tanya apa yang kau lakukan pada saat kau hebat. Sayang, waktu hebat kita lupa Allah. Waktu camat, waktu bupati, waktu anggota DPR, waktu kaya, waktu sehat, kita lupa Allah. Hei, pansiu paki mani ngarangan. Oh, magarib pagi, baru ingat Allah. Tapi masih baik karena kita masih ingat Allah di ujung-ujungnya. Masih syukur kita masih ingat. Bagaimana pula kalau tiba-tiba mati mendadak? Tidak ada kesempatan, tidak ada persiapan. Kadang-kala saya pikir, saya lihat ada teman, ada keluarga, ada saudara, saya lihat, kenapa dia begini akhlaknya? Oh, saya pikir ya wajar, tidak pernah dengar ceramah. Di mana kau mau baik imanmu? Tidak pernah kau dengar dakwah. Bukan kau alumni pesantren. Kau tidak pernah belajar agama dengan khusus. Kamu tidak pernah baca buku. Kamu tidak pernah nonton dakwah. Kamu tidak pernah dengar dakwah. Yang kau nonton sinetron yang merusak otakmu. Yang kau temani bergaul tetanggamu yang busuk hatinya. Yang kau temani bersahabat orang yang kotor jiwanya. Gimana kau mau baik akhlakmu? Mati mendadak kau apa kau mau bawa ketemu Allah? Dan pasti kamu mati. Ya kele sugi kau lino maka simbangi. Kalau kau kaya di dunia masih baik. Kau sudah miskin di dunia, miskin pula kau di akhirat nanti. Apa keuntunganmu sebagai manusia? Itulah yang Allah bilang, kamu lebih hina dari binatang. Jangan rana musading tupung Allah Ta'ala. Kau cuma tidak dengar Tuhan bilang, kamu itu lebih hina dari binatang. Kalau kambing bisa dipotong, bisa dijual. Kalau manusia akhlaknya buruk, kau mau diapa? Kau mau diapa? Mau dipotong siapa yang makan kau? Mau kau dijual nelam malik kau cilaka? Maka mesti dengar dakwah. Pergi kau dengar ceramah. Ada kesempatanmu berbuat baik kok. Saya selalu bilang sama saudara-saudara saya selalu camkan di otaknya istri saya dan anakku. Siapa berbuat baik dia dapat pahalanya. Siapa berbuat kebaikan, tidak mungkin Allah sia-siakan kebaikanmu. Siapa berbuat dosa, dia dapat hukumannya. Allah hadirkan kamu, ini saya kasih kok. Silakan lakukan sesuai perintahku. Kau berbuat baik, saya hargai. Cuma kadang Allah hargai tidak cash. Allah kasih jeripayamu tidak cash. Jangan kau lihat saya sekarang. Jangan. Lihat masa saya waktu masih SD. Perjalanan hidup bertahun-tahun. Lihat waktu saya jalan kaki dari Lampak masuk ke Sulengka. Saya takut rusak sepatuku karena dikasih namanya sepupuku namanya Pendi. Sepatu Kasogi. Karena ada putihnya saya piloks. Karena sepatu tidak boleh ada putihnya. Itu pun sempit, setengah mati saya pakai. Karena saya takut rusak. Saya ikat baru saya gantung di leherku. Kalau ada orang lewat naik motor, tidak mau saya balik. Kenapa? Saya takut kecewa. Siapa tahu berharap ki dibonceng, tidak nak bonceng jaki. Aku lihat saya sekarang. Ini sekarang adalah hasil jeripayah, sabar. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar aku pakasih sumbayamu, saya yang tolong kau dan saya sudah buktikan pertolongan Allah. Tapi ingat, ini belum selesai. Ini belum badi. Setan masih goda saya. Masih ada sisa umur saya. Itulah selalu kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil hatimah. Jangan sampai kita hilap. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat.
Kamu list anggota DPR sekarang. Saya yakin itu buah hasil dari ibu bapaknya yang baik. Kamu list anggota DPR di Makassar. Siapa sangka? Orang Bungi, yang dulu anak kosak. Yang orang bilang nakal. Bisa jadi anggota DPR di Makassar. Kalau kau anggota DPR di Pindrang dan istimewa, kampungmu. Kalau kau di Makassar, itu baru hebat. Tapi Allah akan tanya nanti kamu list, apa yang kau buat untuk agamaku? Dan jangan pernah sangka buruk, karena Allah mengabulkan doa kita tidak kes. Nabi Adam berdoa 200 tahun baru diterima tobatnya, dipertemukan Siti Hawa 200 tahun baru Allah kabulkan, dipertemukan di Jabal Rahmah. Nabi Zakaria berdoa minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Setelah usianya 90 tahun. Lu bayangkan, itu Nabi dan Rasul. Kita berdoa pagi mau dikasih besok, baru kau tukang tipu. Berbuat baiklah